Halo good people, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Iqbal Aristio di podcast bersama IDLC. Nah, kali ini aku pengen ngobrolin soal selebgram, kreator, dan soal upahnya mereka ya. Waduh, ini kita mau ngomongin besaran upahnya atau apanya nih, Waduh, pokoknya macam-macam lah Mbak Glenn. Hari ini aku bakal ngobrol sama Mbak Glenn nih. Asik banget halo, ya. Iqbal. Aduh, senang banget ada kesempatan ngobrol lagi kita nih Mbak Glenn. Iya dong. Nah, Mbak Glenn pernah nggak sih kalau misalnya Mbak Glenn sendiri pasti nggak suka kan kalau misalnya udah ngerjain sesuatu tapi nggak dibayar gitu, padahal pasti dong. misalnya udah Glenn tolong kerjain ini nanti segini-segini. Kamu yang nggak bayar aku ya? Waduh, kebalik dong, Anda kan senior saya. Enggak ya, nah ini kalau misalnya kalau kejadian kayak gitu gimana? Karena mungkin kan ada nih kasus selebgram gitu, dia udah ngerjain endorsan gitu yang nilainya sekian, terus udah janji-janji ternyata nggak dibayar, mungkin ada alasannya kayak oh ini susah, dana dari atasan karena kan prosesnya panjang, macam-macam itu. Atau bisa jadi karena hasilnya, misalnya, iya ternyata udah di endorse kamu juga nggak ada hasilnya, iya, gitu tapi kan, tapi padahal kan udah perjanjian gitu, itu gimana tuh Mbak Glenn? Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang sesuatu yang namanya kita udah ngobrol nih pasti dari awal kan, apa yang ekspektasi kamu dari si selebgram ya kan, terus si selebgram ekspektasinya apa dari pemberi kerja gitu kan. Nah misalnya dengan janji aku melakukan 1, 2, 3 aku akan menerima pembayaran sebesar apa. Nah jadi itu terms and conditionnya semua harus jelas dulu gitu loh Nah jadi harus apa yang namanya kriteria prestasinya tuh apa. Jadi misalnya kewajibannya aku apa gitu kan sebagai selebgram, aku harus ngelakuin ini 1, 2, 3, itu harus secara jelas. Nah pada saat kriteria ini bahwa 1, 2, 3 ini sudah terpenuhi, berarti aku dianggap udah selesai nih kewajiban aku. Berarti ganti ke kewajiban memberi kerja, harusnya melakukan pembayaran. Nah pembayaran terus paling lambat kapan, sebesar jumlahnya berapa. Nah jadi itu harus diomongin nih di awal nih yang pastinya, nggak bisa cuma gampang lah. Nah itu nggak bisa kayak gitu, karena berarti kan nggak ada perjanjiannya nih, nggak ada kesepakatannya nih, nggak ada omongannya gimana. Nanti baru kirain kemarin begini, kirain begitu. Nah itu kan yang jadi sulit gitu kan ya. Walaupun sebetulnya sekarang sebatas korespondensi dengan kita email-emailan, kita bersurat atau kita chatting, nah itu aja udah dianggap sebetulnya ada hitam di atas putihnya gitu loh. Itu bisa jadi sebagai bukti juga ya pastinya. Benar. Karena banyak banget kasus, nggak cuman selebgram yang nggak dibayar, tapi ada juga kasus perusahaan ini udah endorse udah sekian, udah bayar, tapi ternyata nggak dikerjain berapa bulan. Bener. Atau bahkan misalnya selalu alasannya, apalagi sekarang semua kita kan via online gitu ya, semua melalui media sosial. Nah terus bilangnya, oh ya ternyata akunnya dihack, atau akunnya terus jadi ternyata tidak lagi di bawah penguasaan si yang bersangkutan gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu itu kan yang jadi kita gimana ya jadinya ya, kita mau mau menyalahkan juga gimana. Nah itu balik lagi ke masalah perikatan gitu loh. Jadi janjinya tuh apa ya, itu jadi yang bisa dimasuknya adalah gugatannya wan prestasi, karena kan udah berjanji gitu, ada perikatan secara perdata. Nah jadi salah satu pihak ini dianggap sebagai wan prestasi karena tidak menjalankan hak dan kewajibannya gitu. Iya. Jadi lebih baik tetap dibayar ya, kalau misalnya udah ada perjanjian ya dibayar, karena bukti chat itu atau bukti email juga bisa jadi hitam di atas putih. Benar, pastinya. Jadi kalau memang kita udah berjanji nih, kita udah berikat kewajibannya A apa, kewajibannya B apa, haknya A apa, haknya B apa, paling enggak itu paling dasar-dasarnya perjanjian harus ada gitu loh. Nah jadi setelah itu semua tertuang dengan baik, nah itu baru nanti sebagai dasar kita untuk menuntut haknya kita dan menuntut kewajibannya si lawan gitu. Nah gitu ya teman-teman, mungkin ada yang punya perusahaan terus nge-hire selebgram atau nge-hire konten kreator, terus udah dikerjain kerjaannya tapi nggak dibayar, jangan sampai kayak gitu. Apalagi buat teman-teman kreator juga nih, kalau misalnya udah dibayar, udah di DP tapi nggak dikerjain, itu bisa diproses loh teman-teman. Benar pastinya. Iya, tapi terima kasih banyak loh Mbak Glenn udah sharing sama aku. Iya, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga nontonin podcast kita lainnya, dan jangan lupa juga kerjaan kalian juga. Oke. Iya, sampai jumpa. Iya, sampai jumpa.